2020 itu dihitung dari 5/15. Ini 5-nya buat tahun pertama ya. 2020 kan tahun pertama. Kemudian ini 15-nya. Ini penyebutnya. Jumlah angka tahun atau jumlah bobotnya. Kan dapatlah 5/15 dikali 200 juta dikurang dengan 20 juta. Jadi ini merupakan harga perolehan, sedangkan ini merupakan nilai sisa. Nah, ini nilai sisa ya. Ini harga perolehan. Maka dapatlah yang pertama itu 60 juta. Jadi ini Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perolehan aset tetap dan penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Metode penyusutan jumlah angka tahun adalah perhitungan penyusutan dengan cara memberikan bobot setiap tahun selama umur ekonomis dari yang terbesar ke yang terkecil, dan membaginya dengan jumlah angka tahun atau jumlah bobot selama umur ekonomis tersebut. Sebagai contoh, untuk perhitungan penyusutan dengan menggunakan jumlah angka tahun adalah pada tanggal 4 Januari tahun 2020, PT Fayat membeli mesin pabrik seharga 200 juta. Atas pembelian ini dibayar tunai 120 juta dan selebihnya dilunasi bulan depan. Mesin memiliki umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa sebesar 20 juta. Dari informasi ini diminta 1. Buatlah jurnal umum pada saat pembelian mesin tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan metode jumlah angka tahun. Sekarang kita buat kertas kerja lebih dahulu untuk mencatat jurnal. Yang pertama, jurnal umum pada saat pembelian, berarti 4 Januari 2020. 4 Januari 2020, jurnalnya adalah karena yang dibeli di sini mesin, tentu di debitnya adalah mesin senilai 200 juta, dan di kreditnya karena dibayar tunai 120 juta, berarti kas 120 juta, dan selebihnya akan dilunasi bulan depan. Inilah muncul hutang usaha, yaitu 80 juta. Asalnya dari 200 juta dikurang 120 juta, dapatlah dia 80 juta. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan metode jumlah angka tahun. Ya, kita buat tanggalnya terlebih dahulu, Desember ya, tanggal 31 2020. Kemudian untuk akunnya, di debitnya adalah beban penyusutan mesin, dan di kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Sekarang berapa yang akan kita sesuaikan? Kita buat perhitungannya terlebih dahulu. Jadi dengan metode jumlah angka tahun, kita harus tahu nanti ada pembilang dan ada penyebut. Jadi yang jadi pembilang nanti adalah bobot untuk tahun yang bersangkutan. Kemudian penyebutnya adalah jumlah angka tahun atau jumlah bobot atau jumlah angka bobot. Karena tadi dengan metode jumlah angka tahun, setiap tahun diberikan bobot ya. Artinya nanti tahun pertama dengan kedua itu bobotnya berbeda. Kedua dengan ketiga bobotnya juga berbeda. Jadi sekarang kita hitung dulu bobot masing-masing tahun. Karena di sini umur ekonomisnya adalah 5 tahun, berarti untuk tahun pertama itu kita kasih bobot 5 yang paling tinggi ya, 5. Kemudian tahun kedua itu 4, tahun ketiga itu 3, tahun keempat itu 2, dan tahun kelima itu 1. Ini ya, dari yang besar ke yang kecil. Jadi jika dijumlahkan adalah 15. Jadi ini dijumlahkan 15. Inilah yang namanya jumlah bobot atau jumlah angka tahun yang nanti menjadi penyebut. Ini nanti akan menjadi pembilang di masing-masing tahunnya. Sekarang kita hitung untuk penyusutan per 31 Desember 2020.
Jadi kita buatkan terlebih dahulu daftarnya ya. Di tahun 2020 kita hitung. Di 2020 itu dihitung dari 5/15. Ini 5-nya buat tahun pertama ya. 2020 kan tahun pertama. Kemudian ini 15-nya. Ini penyebutnya. Jumlah angka tahun atau jumlah bobotnya. Kan dapatlah 5/15 dikali 200 juta dikurang dengan 20 juta. Jadi ini merupakan harga perolehan, sedangkan ini merupakan nilai sisa. Nah, ini nilai sisa ya. Ini harga perolehan. Maka dapatlah yang pertama itu 60 juta. Jadi ini penyusutan di tahun 2020. 5/15 dikali 200 juta dikurang 20 juta. Jadi ini dikurangkan terlebih dahulu ya. Yang dalam kurung ini dikurang lebih dahulu. Jadi ini menjadi 5/15 dikali dengan 180 juta. Dapatlah 60 juta. Ini yang akan kita jurnal di 31 Desember 2020. Ini 60 juta. Kemudian kita hitung juga untuk penyusutan tahun-tahun berikutnya. Berarti tahun 2021, nanti ini yang diambil bobotnya. Berarti menjadi di sini 4/15 dikali 200 juta dikurang 20 juta. Sama ya, ini 200 juta, ini 20 juta. Maka dapatlah dia 48 juta. Ini untuk tahun kedua. Kemudian untuk tahun 2022, berarti ini lagi yang dihitung, karena tahun ketiga ya. Berarti di sini menjadi 3/15. Dikali 200 juta dikurang 20 juta. Dapatlah di sini 36 juta. Kemudian yang berikutnya ini tahun keempat. Berarti ini kita ambil 2. 2/15 dikali 200 juta dikurang 20 juta. Dapatlah di sini 24 juta. Dan yang terakhir di sini berarti ini kita ambil 1 ya. Karena tahun kelima, tahun terakhir nih. Berarti 1/15 dikali 200 juta dikurang 20 juta. Dapatlah di sini 12 juta. Jadi nanti ketika kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk tahun ini, masing-masing tahun ini, kita tinggal masukkan aja angka-angka ini. Karena sudah dalam hitungan sudah ada di sini.